Karena mau nggak mau ya namanya zikir. Zikir itu riyadhah ya, bukan ilmu saja. Ilmu, kalau zikir hanya ilmu ya nggak ada manfaatnya. Ya seperti Mas Jawahir punya. Nah teman-teman yang punya bukunya perlu dicatat ya. Yang punya bukunya itu perlu dicatat di sini, di pinggirnya gitu ya. Biar teman-teman tidak kehilangan jejak keilmuannya. Kalau saya di dalam buku-buku saya nulis kalbu, itu maknanya pikiran dan perasaan. Oh iya. Ya, jadi diingat-ingat ya. Jadi kalau di tasawuf Indonesia membahas kalbu, maka atau kalimat nafas adalah pengistirahat kalbu, artinya nafas itu yang mengistirahatkan pikiran dan Perasaan. Nah, sekarang begini, pikiran itu sensasinya di sini. Iya. Sensasi ya, sensasi pikiran itu di sini, perasaan sensasi di sini. Jadi sebenarnya kalau di tasawuf Indonesia kita menyebut tuh gini Mas. Otak itu adalah workshop dari jantung. Ya, otak adalah workshop. Jadi kalau di dalam ilmu pengobatan, ilmu psikologi, ilmu rohani di timur, yang paling penting kolbu. Dan kolbu itu bukan otak. Nah, kolbu itu jantung. Jantung sebagai wadahnya kolbu. Nah, sehingga memang bisa kita sebut tidak kedokteran barat atau ilmu biologi, maksudnya zikir nafas maksudnya. Bukan sekedar zikir tapi zikir nafas ya. Hal ini memberikan bukti nyata bahwa ada korelasi atau hubungan langsung antara ritme nafas yang benar dan ketenangan yang dihasilkan di dalam diri. Kalau situasinya memungkinkan atau pas pulang ada waktu jeda sekitar 10 menit ya saya lakukan itu. Itu improve energi. Dan itu hasilnya instan. Ya, hasilnya instan. Bahkan mungkin lebih instan daripada obat kuat. Nafas itu uniknya begitu. Tapi ya itu tadi ya betul. Berarti yang bilang aku belum dapat hidayah kok. Bukan belum dapat hidayah, belum dapat hidayah, pancaran hidayahnya tidak masuk ke dalam hatimu. Karena egomu terlalu tebel. Nah, jadi memang tugas kita itu bukan mencari hidayah, Mas. Tugas kita menyiapkan diri kita untuk apa? Membuat diri kita layak mendapatkan gitu. Jadi bukan untuk mendapat. Jadi hidayah itu terus seperti ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan lagi ya Bang, ngaji panduan praktis zikir nafasnya. Dan ada info nggak Pak dari admin Tasawuf Indonesia? Yo, saya nggak admin sih. Oh ya. Ya nggak ada info. Nggak ada info terupdate kecuali ada ini ya Bang. Ada Zoom terakhir ya, Pak? Iya, saya hanya pesan aja yang teman-teman yang sudah mengikuti program 21 hari zikir nafas puasa, latihannya yang benar-benar. Nah, riyadhahnya yang benar-benar ya mumpung Ramadan lah. Ya artinya nanti kan kalau nggak Ramadan nunggu 11 bulan lagi nanti. Nunggu setahun lagi untuk praktek lagi. Jadi sebelum Ramadan yang akan datang, teman-teman sudah merasakan ini, Mas. Merasakan zikir nafas puasa dahulu. Jadi nanti suatu ketika tahun depan misalnya kita sudah Ramadan lagi, kita tinggal mempraktekkan dan sudah tahu aspek-aspek apa saja yang kita rasakan kalau sudah praktek ini. Karena mau nggak mau ya namanya zikir. Zikir itu riyadhah ya, bukan ilmu saja. Ilmu, kalau zikir hanya ilmu ya nggak ada manfaatnya. Ya seperti Mas Jawahir punya ilmu resep masak sayur asem tapi nggak pernah masak. Ya cuma nanti hanya begitu. Dan itu kebanyakan kita memang terjebak di situ, Mas Jawahir. Kebanyakan kita itu terjebak di puasnya pengetahuan. Jadi ketika tahu lalu puas gitu. Nah sehingga lalu al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, lalu tidak berbuah. Berbuahnya hanya ini, saya sering guyon tapi guyon saya maton. Hanya ngebaki memori di otak. Jadi kalau otak kita itu misalnya isinya 100%
gigabyte gitu Iya. atau apa tera apa apalah. Iya. Ya hanya untuk ngisi-ngisi gitu aja, ngisi memori di otak. Tapi nanti tidak membawa manfaat atau kemajuan rohaniah. Jadi ilmu itu kalau nggak diamalkan itu tidak mungkin tidak mungkin menjadi sarana menuju kematangan rohani. Kalau nggak diamalkan, bahkan nanti jika meremehkan atau bahkan misalnya teman-teman ini kan nanti ketemu dalil itu, kita hanya mengatakan malah tafa'alun, antakulu malah tafa'alun. Nanti kamu hanya mengatakan yang kamu nggak praktekkan gitu. Nah, dan itu nanti akan bisa malah mengganggu perjalanan spiritual ya. Jadi saya harapkan ya betul-betul sungguh-sungguh prakteknya ya, mumpung masih di bulan Ramadan. Ya. Baik, saya akan lanjutkan ya Mas Zawahir ya. Yang sudah punya buku ini, buku panduan praktik zikir nafas ya, buku terpenting di dalam tasawuf Indonesia ya. Jadi ini buku ini adalah grand teori ya, Pak? Ya, grand teori lah ya. Teori besarnya di tasawuf Indonesia itu sebenarnya ya zikir nafas ini yang saya tulis sebagai sebuah roadmap menuju kedamaian ya, menuju tujuan-tujuan spiritual ya Mas ya. Iya. Ya, jadi ini buku terpenting istilahnya ya, core-nya atau tadi grand teorinya itu ya dari sini. Sehingga praktek-praktek di dalam tasawuf Indonesia yang kita sering buat tutorial itu sebenarnya hampir semua itu sebenarnya ya visinya ini yang didapatkan dari ini. Ya baik, yang sudah punya bukunya bisa membuka halaman 24 ya. Paragraf kedua ya. Nah ini halaman 24 ada 3 paragraf. Nah ini sekarang paragraf kedua. Pembahasan ini memperkuat gagasan tersebut dengan sebuah frase yang sangat indah. Ini frase di dalam kitab Risalatul Qusairiyah kalau teman-teman ingin baca ya. An-nafasu tarwihul qulubi. Nafas itu pengistirahat kolbu. Sehingga saya bisa mengatakan begini. Kalau teman-teman jiwanya lelah, kalau teman-teman hatinya capek, kalau teman-teman pikirannya semrawut, nafaslah yang akan membawa teman-teman menuju istirahat. Jadi di sini disebut an-nafasu tarwihul qulubi, dia di dalam kitab-kitab tasawuf disebut begitu ya. Jadi nafas adalah pengistirahat kolbu. Yang secara harfiah ya maknanya nafas itu menenangkan ya atau mengistirahatkan kalbu. Nah teman-teman yang punya bukunya perlu dicatat ya. Yang punya bukunya itu perlu dicatat di sini di pinggirnya gitu ya. Biar teman-teman tidak kehilangan jejak keilmuannya. Kalau saya di dalam buku-buku saya nulis kalbu itu maknanya pikiran dan perasaan. Oh iya. Ya, jadi diingat-ingat ya. Jadi kalau di tasawuf Indonesia membahas kalbu, maka yang dimaksud iya, takrif paling sederhana, walaupun takrif itu mungkin belum sempurna betul ya, tetapi itu sederhana dan menurut saya paling praktikal gitu. Maksud praktikal tuh definisi ini membuat mudah praktek gitu. Jadi yang disebut kalbu itu adalah pikiran dan perasaan. Sehingga kalau ada aforisme atau ada kata-kata peribahasa lah ya. An-nafasu tarwihul qulubi. Istilah-istilah atau kalimat nafas adalah pengistirahat kolbu, artinya nafas itu yang mengistirahatkan pikiran dan perasaan. Nah, sekarang begini, pikiran itu sensasinya di sini. Iya. Sensasi ya, sensasi pikiran itu di sini, perasaan sensasi di sini. Jadi sebenarnya kalau di tasawuf Indonesia kita menyebut tuh gini Mas. Otak itu adalah workshop dari jantung. Ya, otak adalah workshop. Jadi kalau teman-teman beli mobil di showroom ya, itu kan ada mobil-mobil di depan itu. Yeah. Itu kan workshop ya. Yeah. Kan di gudang banyak. Jadi misalnya mobil tipe ini itu kalau di showroom kan hanya satu. Iya, di depan satu. Di workshopnya. Iya. Yang di belakang banyak. Nah, jadi otak itu workshop itu. Jadi yang lebih
lebih penting ya, saya bisa bilang lebih penting itu ya itu adalah kolbunya, bukan karena otak hanya bagian kecil daripada kolbu ya. Walaupun kalau di kedokteran barat otak itu paling penting, Mas. Jadi otak itu kalau Secara fisiologi ya, Pak? secara fisiologi otak itu penting karena di dalam kedokteran barat nggak pernah bahas kolbu. Ya, makanya kalau kita lihat hadis Rasulullah, inna fi jismi bani adam mudghotun idza soluhat jasadu kulluh idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal kolbu. Jadi kalau di dalam ilmu pengobatan, ilmu psikologi, ilmu rohani di timur, yang paling penting kolbu. Dan kolbu itu bukan otak. Nah, kolbu itu jantung. Jantung sebagai wadahnya kolbu. Nah, sehingga memang bisa kita sebut tidak kedokteran barat atau ilmu biologi konvensional itu dalam hal ini memang tidak sama lah dengan pendekatan ilmu kedokteran timur atau bahkan spiritualitas timur ya, khususnya tasawuf ya. Nah itu. Jadi an-nafasu tarwihul qulubi ya. Jadi teman-teman kalau ingin ingin pikirannya tenang, ingin perasaannya kalau pikiran tenang. Kalau perasaan damai. Iya, damai. Ya, apa ininya? Jalan termudahnya ya an-nafasu. Nafas ya. Ini bukan sekedar teori ya. Sebuah demonstrasi dalam praktek tasawuf. Nah, ini demonstrasi di kita maksudnya ya. Menunjukkan bagaimana latihan pernafasan yang tepat terbukti mempengaruhi kualitas denyut jantung. Bahkan jika diukur dengan perangkat modern untuk menilai variabilitas denyut jantung atau HRV namanya ya, sebelum dan sesudah melakukan zikir. Jadi kalau di tasawuf Indonesia kita sering memakai sebuah alat untuk mengukur HRV ya. HRV itu heart rate variability. Nah, nanti kalau di situ saya tulis variabilitas denyut jantung dalam kurung HRV. HRV itu singkatan dari bahasa Inggris hanya heart itu jantung, rate itu denyutnya, variability itu variabilitas. Jadi variabilitas denyut jantung. Jadi HRV itu ini Mas Bair, HRV itu melihat kualitas denyut. Nanti termasuk melihat kualitas antar denyut dan itu menjadi kriteria-kriteria untuk melihat ketenangan atau melihat saraf otonom, keseimbangan saraf otonom. Paling bagus pakai HRV. Nah, ternyata zikir itu bisa mengubah itu dan dulu kita sudah pernah melakukan penelitian itu ya. Sebelum dan sesudah zikir berbeda. Nah, artinya zikir itu memperbaiki nafas ya, bukan? Iya. Dalam hari ini kita latihan nafas ya. Nah, maksudnya zikir nafas maksudnya. Bukan sekedar zikir tapi zikir nafas ya. Hal ini memberikan bukti nyata bahwa ada korelasi atau hubungan langsung antara ritme nafas yang benar dan ketenangan yang dihasilkan di dalam diri. Maka yang terkenal Mas Jawair, ritme yang paling terkenal itu ritme nafas per menit 6 kali per menit. Teman-teman kalau lihat jurnal-jurnal ilmiah, ya kalau yang senang belajar lah ya, atau lagi yang kuliah, terutama yang kuliah di bidang psikologi, yang kuliah di bidang tasawuf, dia senang baca jurnal lah. Jangan senang baca status dong. Harus senang baca jurnal karena itu kita akan melihat di jurnal-jurnal penelitian itu walaupun dengan kualitas yang berbeda ya, tetapi kita akan diperlihatkan efektivitas dari sebuah teori. Jadi bukan hanya cuma itu tadi yang saya sebut di awal, cuma tahu tok. Bukan hanya tahu ya, dipraktekkan. Lalu dirasakan gitu. Nah, itu di jurnal-jurnal kan diteliti. Nah, itu 6 ya. Jadi banyak orang itu yang cocok 4-6. Banyak yang cocok 5-5, tetapi itu statistik. Ada dulu pas kita pelatihan kepekaan energi zikir yang bukan yang kemarin ya, yang dulu kan kita sudah beberapa kali ada pelatihan kepekaan energi zikir ya Mas ya. Itu kan efeknya beda-beda, ada yang 5-5 pusing juga ada. Tapi memang secara statistik yang paling bagus ya
Nafas 55 atau 46. Tapi itu statistik sekali lagi. Sehingga sebagai seorang praktisi misalnya nanti teman-teman yang ngikutin program 200 jam, ya jangan terus begini, semua orang dipakai 46 ya, enggak. Ya nanti setiap klien, setiap pasien ya harus dicek. Suruh ngerasain dulu, ada pemeriksaannya dulu itu Mas. Jangan semua orang disamain. Ya kecuali sedang misalnya zikir bareng di sebuah jamaah gitu. Nah kan ritmenya kan harus sama kalau itu. Sama, iya. Biar mengafirmasinya juga gampang kan. Nah, tapi kalau nanti yang datang adalah klien-klien individual, ya dicek. Jadi ada orang yang cocoknya 24 Mas. Ada orang yang cocoknya 46. Bahkan kalau ritme favorit saya, terutama kalau lagi lelah itu 24, favorit itu. Jadi saya kalau sedang ini jangan, nggak harus niru loh ya. Makanya saya suruh praktek itu maksudnya itu. Sehingga teman-teman nggak hanya asal niru gitu. Nanti kalau teman-teman asal niru, ya kan beda fisiologi saya sama Mas Jawahir ya beda. Jadi Mas Jawahir itu bisa saja berpikir begini. Mungkin yang dipakai Abah cocok buat saya, tapi mungkin Mas. Lah ngerti ini bagaimana taunya Ustadz? Ya Mas Jawahir praktek dewe. Gitu. Kalau nggak dipraktekkan ya nggak tahu. Nah, kalau bagi saya, kalau ingin mengimprove energi cepat, Mas. Ini kalau saya ya, 24. 2 detik tarik nafas, 4 detik hembuskan nafas, nanti setelah 2 menit saya tahan nafas. Oh, itu improve betul itu energi saya. Dan improve-nya itu kelihatan di alat ukur. Nah, makanya saya terus sudah jadi semacam kebiasaan gitu, Mas. Jadi kalau lelah, kalau lapar banget, kalau puasa gini. Saya pas lemes gitu ya, kalau situasinya memungkinkan atau pas pulang ada waktu jeda sekitar 10 menit ya saya lakukan itu. Itu improve energi. Dan itu hasilnya instan. Ya, hasilnya instan. Bahkan mungkin lebih instan daripada obat kuat. Ya. Nafas itu uniknya begitu. Tapi ya itu tadi ya butuh riado, ya. Butuh latihan gitu. Ya, jangan teman-teman terus asal ngikutin orang aja. Makanya saya selalu berharap teman-teman tuh latihan. Sehingga kayak afirmasi yang di 21 hari zikir nafas kan gitu Mas. Kan ya kalau teman-teman lihat komentar-komentarnya kan ada yang positif, ada yang justru merasakan hal-hal yang misalnya kurang nyaman. Itu akan terjadi memang. Atau afirmasinya nggak cocok, afirmasi dari saya. Misalnya gini contoh, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Pertanyaan langsung ke nomor pribadi saya Mas Zawir. Itu ada pertanyaan bagus begini. Ini menurut saya bagus. Misalnya orang cemas ya. Afirmasinya itu paling bagus apakah begini? Ya Allah, hamba terima cemas ini. Atau begini, ya Allah tidak ada yang bisa menghilangkan cemas ini. Ini yang zikir nafas setelah ini lah. Kan zikir nafas yang hari ke-18 sampai 21 kan itu ya. Ya Allah tidak ada yang bisa menghilangkan cemas ini. Waktu hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Nah, ataukah ya Allah tidak ada yang memberikan ketenangan. Hembuskan nafas kecuali Engkau. Loh kan bagus ini. Nah, jawabannya tidak ada jawaban pasti. Pasti beda-beda. Ya beda-beda. Ada orang karena tipe orang Mas itu ada. Jadi di dalam dunia motivasi ya. Orang itu bergerak karena takut atau bergerak karena ingin. Sering dicontohkan gini Mas Jawahir. Kucing itu kalau lari, kalau Mas Jawahir lihat kucing lari, kemungkinannya dua. Dia ngejar sesuatu atau dia dikejar. Nah, di dalam dunia motivasi begitu. Ada orang yang termotivasi ketika dia mengejar. Ada yang termotivasi ketika dia dikejar. Nah, di dalam afirmasi sama. Ada orang yang nyamannya begini. Tidak ada yang memberikan ketenangan. Jadi dia nyari ketenangan. Dia mengejar. Hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Tapi ada orang yang lebih nyaman. Tidak ada yang bisa menghilangkan kecemasan ini. Nah, dia dikejar. Dia lari. Illallah, hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Yang mana yang cocok Ustadz? Ya pilih. Makanya praktek. Nah, itu makanya saya berulang-ulang. Makanya dipraktekkan. Sehingga nanti teman-teman nanti pada akhirnya tahu cocoknya yang mana untuk diri sendiri gitu. Nah, saya kan misalnya saya bisa menemukan untuk diri saya begini. Ya, terus untuk pasien-pasien yang sudah rutin ke saya ya, klien-klien itu cocoknya begini. Kenapa kok saya tahu? Ya karena dipraktekkan.
oh cocoknya ndekne ngene, oh cocoknya si dia ini, cocoknya si dia ini gitu loh Mas. Jadi jangan gini, jangan ingin satu prosedur terus cocok untuk semua orang gitu. Kebiah uyah. Ya, atau orang Istilah Jawa Jawa nyebutnya gitu ya. gebiah uyah. Ya. Ya, namanya gebiah uyah lah. Nah itu akan kita nanti kalau akhirnya begitu terus loh, kok nggak cocok ya saya? Ya memang tidak semua model Yang kita praktekkan yang di kita sini, Pak, ya. praktekkan itu pasti cocok untuk semua orang. Ya termasuk nafas itu ya tadi nafas itu kebanyakan orang bagusnya 46 atau 55. Tapi kalau Mas Jawair sebagai praktisi bilang harus pakai, sama Mas Jawair yang salah. Karena nggak semua orang bisa cocok gitu. Ada yang cocoknya 24 ya kayak saya. Saya 46, 55 nyaman lah. Kalau saya sih nyaman semua. Cuma kan ada yang paling nyaman gitu loh Mas. Nah teman-teman juga gitu, coba dipraktekkan, latihan gitu. Ya ini kalau mau mau mendapatkan pengalaman loh ya. Iya. Tapi kalau teman-teman pengennya bukan mendapatkan pengalaman, hanya pengen tahu aja ya nggak usah praktek juga nggak apa-apa Mas. Kalau hanya apa? Hanya pengen tahu. Nah tapi masa hanya pengen tahu sih gitu. Ya gitu ya. Ya baik. Jadi ketika kita bernapas dengan benar, ya, kita tidak hanya mengisi paru-paru dengan oksigen, tetapi juga menenangkan dan menyehatkan kolbu kita atau hati kita. Mempersiapkannya untuk menerima pencapaian spiritual atau pancaran spiritual, saya tulis gitu ya di situ ya. Mempersiapkan untuk menerima pancaran spiritual. Lebih tepat itu sebenarnya menerima pancaran, Mas. Pancarannya, Pak. Jadi spiritualitas itu bukan kita dapatkan, tapi kita dipancari, cuma ketutup oleh ego gitu. Sehingga teman-teman nanti kalau yang membaca buku ini, mungkin yang sudah ini kan buku terbitan berapa Mas? Tanggal September ya, Iya. 2025 dan mungkin sudah ada 500-an orang yang beli, yang punya buku ini. Karena buku ini ya hanya dari kita, mau cari di tempat lain nggak ada. Ya jadi sudah banyak orang yang beli. Dan yang membeli, yang sudah awal-awal membeli, kalau yang sudah membaca selesai, akan mendapatkan benang merah. Jadi benang merahnya apa? Sebenarnya zikir nafas dari zikir nafas jasadiyah sampai nanti zikir nafas fana. Sebenarnya visinya cuma satu, melampaui ego. Ya cuma itu tok. Karena ketika ego terlampaui atau ketika ego luruh, maka akan ada pancaran spiritual. Pancarannya udah ada, Pak, hasilnya. Apanya? Pancarannya udah ada kan? Loh pancarannya terus ada. Jadi gini Mas Bair, hidayah Allah itu datang terus. Berarti yang bilang aku belum dapat hidayah kok. Wah, bukan belum dapat hidayah, belum dapat hidayah, pancaran hidayahnya tidak masuk ke dalam hatimu karena egomu terlalu tebel. Nah jadi memang tugas kita itu bukan mencari hidayah Mas. Tugas kita menyiapkan diri kita untuk apa? Membuat diri kita layak mendapatkan gitu. Jadi bukan untuk mendapat. Jadi hidayah itu terus seperti ini loh. Misalnya ada hujan, hujannya ada. Atau gini sinar matahari aja lah. Sinar matahari itu kan ono terus Mas. Iya kan? Matahari pernah nggak berhenti bersinar ini? Enggak. Sepengalamannya Mas Jawair. Nggak pernah kan? Enggak. Cuma kadang-kadang ketutup mendung. Iya, gitu. tutup mendung, tutup malam. Tutup malam atau karena gerakan bumi ya kan. Iya, nah, bumi. sehingga di sini malam, di sini siang. Tapi pancarannya terus. Kasih sayang Allah abadi. Hidayah Allah abadi. Cintanya Allah abadi. Petunjuk Allah abadi, Mas. Jadi Allah itu terus mainnya. Nah, yang bikin enggak ya ego kita sendiri. Makanya sebenarnya perjalanan spiritual itu perjalanan bukan untuk mendapatkan, perjalanan agar siap, agar layak gitu. Bukan untuk dapat gitu. Karena ono terus gitu. Dia disiapkan Allah terus, tidak pernah ini apa namanya, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti hidayah Allah itu. Tidak pernah hidayah Allah itu atau pancaran spiritual itu tidak pernah padam. Ya, seperti napas itu ya. Ya seperti napas gitu. Dia terus gitu. Hanya saja ada yang ketutup. Nah, yang menutup itu namanya ego. Ego itu dilapisi oleh banyak. Nah, ini ego dilapisi oleh tubuh. Makanya ada zikir nafas jasadiyah untuk melampaui ini. Lalu setelah tubuh ada kolbu, pikiran dan perasaan. Makanya ada zikir nafas kolbiyah.
Setelah ini ada Nafsi ya. ada rasa aku. Iya. Nah, rasa aku, maka ada dzikir nafas nafsiyah gitu. Karena nafas itu ya rasa aku. Nah, nanti ada lagi lapisan yang sangat lembut namanya ruh. Makanya ada dzikir nafas ruhiyah. Nah, itu nanti nah, ketika orang melampaui ini semua akhirnya dia fana. Nah, ketika fana, pancaran spiritual itu akan masuk 100%. Yang ketika pancaran spiritual itu masuk 10%, makanya nafasnya jadi nafas kamilah. Gitu loh ya. Jadi teman-teman saya harap untuk memahami hal semacam ini. Sehingga nanti teman-teman, ya sebenarnya yang saya harapkan itu bukan pengetahuannya. Jadi bukan pahamnya gitu, enggak Mas. Yang saya harapkan itu prakteknya sebenarnya. Mempraktekkan ya. Jadi kalau teman-teman nanti mempraktekkan, insya Allah nanti teman-teman akan merasakan manfaatnya. Dan nanti uniknya kalau teman-teman praktek, nanti teman-teman tahu polanya sendiri. Oh, ternyata aku cocoknya, misalnya contoh lafadz zikir ya Mas Yawir ya. Oh, saya itu cocoknya ternyata zikir yang paling banyak itu yang subhanallah. Ini bukan untuk meremehkan Yang lainnya. Yang lainnya bukan terus berarti nanti yang lain bukan. Kita tahu mana hal yang lebih dominan pada diri kita, sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu yang bersifat pengen cepat, kita memilih itu gitu. Ya gitu ya. Jadi misalnya kalau orang nanya, kan sering nanya gini, Ustadz, kalau untuk dapat rezeki itu lafadz zikirnya apa ya? Kan ada yang begitu Mas. Iya, iya. Dan saya jawab, ya nggak ada itu yang jadi pastinya. Ya tahunya kalau dipraktekkan, nah dicoba gitu Mas. Jadi intinya saya ingin teman-teman mempraktekkan. Ya, saya kira gitu Mas Zubair untuk untuk kali ini. Sudah berapa menit? 23. Nah, udah ya. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Zubair. Iya. Kawan Sufi di mana Anda berada, hari ini kita melanjutkan zikir nafas. Bagi kawan Sufi yang belum membeli buku atau berkenan, pertama kali nonton video ini lewat di beranda Anda, silahkan bisa mendapatkan buku zikir nafas melalui admin Tasawuf Indonesia, atau bagi yang ingin mengikuti pendidikan praktis tasawuf, ini masih ada dia, slot ya, Pak? Sudah dimulai baru sekali. Sudah mulai baru masih sekali. Ada, masih ada baru pembukaan. Ya, tapi kalau jangan lama kalau kan kita rencananya begini Mas, kalau pendidikan praktisi tasawuf itu kan 6 bulan sekali. Oh, iya. Bukanya ya. Jadi kan prosesnya kan 4 bulan. Jadi nanti 4 bulan baru nanti ada lagi nanti. Oh iya. Ya gitu aja lah. Ya. Iya, terima kasih. Bagi yang masih bingung silahkan berkomentar. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.